pesan saya kali ini adalah untuk para laki-laki. Nah, biasanya pesan saya untuk perempuan ya, tapi yang kali ini spesialnya untuk laki-laki ya. Karena akibat seorang laki-laki menyuntikkan penisnya dengan minyak zaitun, minyak kemiri untuk membesarkan penis, hasilnya bukan malah besar, bukan malah nikmat, malah menderita karena akhirnya harus dioperasi ya. Dikeluarkan jaringan parutnya atau jaringan fibrotiknya yang terjadi akibat terlalu sering disuntikin penis itu, disuntikin minyak-minyakan tersebut untuk membesarkan penis, akhirnya penisnya bengkok dan gak bisa lurus lagi, kesakitan hebat ya, dan gak cuma terjadi gangguan ereksi dan gangguan libido, tapi aktivitas juga kacau berantakan karena kesakitan terus selama beberapa minggu terakhir. Jadi diawali dari seorang pasien saya nih, pasien saya seorang perempuan, umurnya 16 tahun, pacaran dengan kakak kelasnya yang umur 17 tahun di salah satu SMA. Kemudian setelah pacaran, pasien saya datang karena keluhannya kok dia melihat di vaginanya dalam beberapa bulan terakhir ada kayak gambaran kondiloma acuminata karena dia menurutnya sering ngelihat VT dan informasi dari saya. Dan dia buka di internet, loh kok gambarannya sama seperti vagina saya. Akhirnya datanglah ke saya, akhirnya kita obati. Nah pada saat itu saya tanya, bagaimana pacar Anda? Dia bilang, saya baru pacaran 2 tahun dok. Terus ada keluhan nggak pacarnya? Katanya pacarnya ada keluhan, sering nyeri di bagian penisnya. Akhirnya saya arahkan untuk konsul ke dokter bedah. Di dokter bedah betul aja dong didiagnosis dengan memang ada jaringan fibrotik yang terjadi akibat suntik terlalu sering pada penis untuk membesarkan penis yang berakibat fatal, peradangan hebat, dan akhirnya jaringan dari penisnya sebagian diangkat. Penisnya tetap ada, cuma jaringan inflamasinya, jaringan radangnya itu yang membuat penis itu bengkok dan gak bisa lurus lagi, itulah yang diambil melalui jalan operasi. Jadi hati-hati, perempuan juga harus pintar. Kalau memang hubungan seksual, hubunganlah ntar setelah menikah, dan kalau udah menikah juga harus komitmen sama pasangan untuk saling setia ya. Kalau berperilaku seks yang tidak aman, meskipun nggak boleh ya, kalau memang karena situasi pekerjaan, pakailah pengaman atau kondom. Dan ini nih yang berkali-kali saya bilang, pentingnya vaksin HPV. Laki-laki itu penting banget vaksin HPV, karena laki-laki itu tidak bisa ada screeningnya, beda sama perempuan loh ya. Kalau perempuan ada screening deteksi dini kanker mulut rahim, misalnya IVA test atau pap smear ya kan. Laki-laki nggak ada, tiba-tiba keluhannya seperti itu, taunya dicek darah, infeksi menular seksual, misalnya ada sifilis atau HIV atau mungkin gonore, dan apalagi yang begini artinya sudah sering terpapar hubungan seksual yang tidak aman, masih SMA. Kita nggak tahu bagaimana perilakunya di masa lalu. Yang menderita siapa? Nggak cuma dirinya, tapi juga ada perempuan ini. Dan nantinya mungkin kalau dia akan menikah dengan seorang perempuan, bukan nggak mungkin perempuan ini juga terpapar virus HPV dari apa yang pernah dia lakukan sebelumnya atau apa yang pernah suaminya lakukan sebelumnya. Jadi sebegitu pentingnya vaksin HPV untuk laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki itu sekarang untuk di semua sekolah, vaksin HPV anak-anak kelas 5, kelas 6 SD itu tidak memandang laki-laki perempuan, semuanya bisa divaksin. Dan di luar itu untuk para laki-laki juga yang berada di kota besar, tolonglah kalau memang tidak bisa menjaga diri dari Tuhan, dari agama, dari moral ya, nggak bisa menganggap bahwa memang keperjakaan atau organ vitalmu itu adalah penting untuk menentukan anak istrimu nanti, setidaknya vaksinlah HPV ya. Penting banget vaksin HPV, walaupun mahal, tapi setidaknya bisa memproteksi seumur hidup untuk kemungkinan terjadinya infeksi HPV, karena laki-laki ini berbeda sama perempuan. Kalau laki-laki ini tidak bisa dideteksi untuk natural infectionnya, jadi beda sama perempuan yang banyak pemeriksaan seperti yang tadi saya bilang, screening deteksi dini mulut rahim ya. Kalau laki-laki ini tentunya akan lebih rentannya karena tiba-tiba dia sudah kena gejala-gejala terpapar vaksin HPV. Jadi sedini mungkin harus banget vaksin HPV. Saya juga bilang sama pasien saya itu dan pacarnya, abis ini harus vaksin HPV. Oke, dokter Andi, I love you all.